Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus perampokan kediaman Dodi Triyono di Pulau Mas. Ada 71 adegan yang direka ulang untuk mengetahui bagaimana proses perampokan dilakukan hingga menyebabkan 6 korban tewas. Hanya satu tersangka yaitu Ridwan Sitorus alias Yuspane yang hadir dalam rekonstruksi. Korban juga tidak dihadirkan karena khawatir akan berdampak negatif pada psikologi mereka. Sejauh ini keterangan tersangka, korban, dan juga saksi sama dengan sesuai berita acara pemeriksaan atau BAP. Melalui rekonstruksi ini, keluarga berharap akan ada informasi baru terkait motif perampokan. Kita koordinasi ke beberapa rekan penyidik juga. Sementara ini kan pasal yang dituangkan pasal 335, 33, 365 sama 338. Namun kalau bisa menurut saya harus dituangkan subnya ke 340. Apa tuh Pak? Ya, unsurnya perencanaan, pembunuhan, ancamannya mati, seumur hidup. Sekalipun ini adalah korbannya secara acak gitu. Iya, begini, kalau soal acak itu kan pengakuan, silakan. Itu penyidik yang bisa mendalami, kan begitu. Pak. Korespondensi CNN Indonesia Mumtazah Catra di Ningrat di Pulau Mas saat ini. Taza, terbaru dari Anda hingga siang hari ini sudah berapa adegan yang dilakukan dan mengapa kemudian hanya Yuspane yang dihadirkan dalam rekonstruksi? Ya, seluruh adegan sebanyak 72 adegan telah selesai dilakukan pada rekonstruksi hari ini. Reinhard, bisa Anda lihat di belakang saya bahwa garis polisi telah kembali dipasang di depan tempat kejadian perkara dan juga para pihak kepolisian termasuk tahanan yaitu Yuspane ataupun nama aslinya adalah Ridwan Sitorus telah kembali begitu ke tempat tahanannya. Dan setelah dilaksanakannya 72 adegan ini memang telah dapat disimpulkan bahwa baik keterangan yang diberikan dari saksi, tersangka dan juga dari korban bisa dikatakan cukup sama dan tidak ada kesalahan signifikan ataupun perbedaan yang signifikan begitu, karena dari pihak keluarga melalui penasihat hukumnya dan juga kerabat yang hadir dalam rekonstruksi hari ini mereka menyatakan bahwa hanya ada perbedaan dari nama korban ataupun nama pelaku yang melakukan satu adegan begitu. Namun secara keseluruhan memang sudah sesuai dengan CCTV, dengan rekaman CCTV dan juga pernyataan yang diberikan baik oleh korban ataupun dari tersangka hingga saat ini. Dan dari pihak keluarga sendiri menyatakan akan melakukan tuntutan tidak hanya di pasal 33, 365 dan juga 368, namun mereka akan menuntut untuk pasal 340 di mana terjadinya pembunuhan berencana. Walaupun begitu dari pihak kuasa hukum tersangka yaitu Widodo, ia menyatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan 340 karena memang para pelaku ini tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan begitu. Namun jika dilihat dari pihak keluarga menyatakan bahwa dengan adanya niatan para pelaku untuk melakukan penyekapan di sebuah kamar mandi seperti ini adalah salah satu langkah yang berniat untuk mencelakai ataupun melakukan kekerasan terhadap para korban begitu, sehingga bisa dikaitkan dengan perencanaan pembunuhan di pasal 340. Dari pihak kepolisian sendiri memang menyatakan bahwa ini adalah modus operandi yang biasa dilakukan oleh para tersangka di mana mereka ini datang lalu melakukan perampokan dengan menyekap para korbannya di sebuah kamar begitu. Namun ini ada naasnya dilakukan di kamar yang lebih kecil, itu kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter begitu. Dan dilihat dari barang-barang yang didapatkan, Reinhard, memang tidak banyak, hanyalah sebuah jam tangan bermerek Rolex dan juga uang kurang lebih 10 juta rupiah. Tapi ini pun juga masih akan dihitung kembali oleh pihak kepolisian dan juga mungkin beberapa buah telepon genggam. Namun begitu memang masih akan terus digali lagi apakah ada motif lainnya di balik motif perampokan. Sejauh ini memang keterangan dari para tersangka dan juga dari kepolisian masih perampokan yang direncanakan, namun memang tidak direncanakan secara khusus untuk merampok rumah ini begitu, karena memang rumah ini pun juga dipilih secara acak, Reinhard. Baik, Taza, mengapa kemudian hanya Yuspane saja yang dihadirkan dalam rekonstruksi pada hari ini dan juga kenapa tidak ada korban yang juga datang untuk melakukan adegan rekonstruksi untuk bisa memperkuat bagaimana kebenaran dari kasus perampokan ini? Mengingat dengan adanya trauma yang telah mereka alami begitu, Reinhard, maka korban sendiri memang meminta untuk tidak dihadirkan pada hari ini, terutama korban anak Zaneta yang memang berusia masih remaja begitu. Mungkin orang tuanya pun juga merasa akan ada dampak negatif pada psikologis Anet begitu, yang memang akhirnya diputuskan tidak perlu dihadirkan pada rekonstruksi hari ini. Dari penasihat hukum juga menyatakan bahwa rekonstruksi kali ini memang diadakan untuk fokus terhadap tersangkanya sendiri. Jadi bagaimana tersangka melakukan perencanaan hingga mereka meninggal
meninggalkan para korban di dalam kamar mandi dan meninggalkan tempat kejadian perkara. Sehingga memang dilihat tidak ada keperluan bahwa korban ini harus dihadirkan dalam rekonstruksi pada kali ini, selain juga karena adanya alasan psikologis yang mungkin akan berdampak negatif kepada para korban, begitu Reinhardt. Kasih Taza langsung dari Pulau Mas, Jakarta Timur.